Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdur Arsyad dan juga Abdel Ahrian. Satu-satunya acara orang di channel orang. Baik teman-teman, apa kabarnya teman-teman seminggu ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Selalu dalam keadaan yang bahagia, tidak kurang satu apapun. Luar biasa. Ceng Abdel, sehat-sehat? Sehat, secara jasmani sehat-sehat. Tapi gue udah agak ngap sekarang mungkin karena jarang olahraga ya. Gue udah jarang banget olahraga nih. Saya tuh Apa lo tuh berhenti. PPTJ Bandung. Eh, Ada pejuang setrika datang kasih tahu saya. Bang Abdur sama Cing Abdel lupa janji. pingpong. Iya. 18 Februari. 19 Februari katanya. Harusnya 19 Februari itu Iya. sudah 1 tahun. Saya bilang, oh iya ya. Tapi kan waktu itu saya harusnya latihan dulu kan. Selama 1 tahun latihan. Iya. Baru kita berjumpa. Ini dari yang waktu itu ngomong sampai sekarang. 1 kali pun main pingpong belum pernah. Iya. Ada juga tuh yang DM gue kalau nggak salah. Untuk ngingetin gue bilang, kapan dia ini? Apa dia ngomong? Lo sebelum ini ngomong apa? Di YouTube siapa? Selain di sini nih. Box to box. Podcast agak lain. Podcast agak lain ya? Udah tayang belum? Nah, saya Apa secara di situ ngomongnya? secara urutan syuting saya tahu, tapi secara Tayang. tayangnya saya nggak paham nih. Tapi nggak pernah saya ngomongin Ya gue pingpong. pikirnya di situ, gue bilang di mana sih Abdur bilang mau main pingpong. Gue pikir lo nantang di channel orang lain gitu. Oh, enggak. Enggak ya. Enggak. Iya ya, udah setahun ya lawan Desta gue ya. Iya. Enggak berasa juga ya. Nah, itu kemudian saya bilang, "Oh iya ya, saya baru ingat lagi. Maaf banget." Sulit ngalahin gue mah udah dalam kondisi kayak begini, nggak pernah main pingpong. Jauh. Pakai 2 bola. Ya ayo, 2 bola bisa gue. Pernah main 2 bola. Cepet gitu. Tek. Sulit tapi. Pakai apa? Pakai pingpong aja biasa dulu. Ini yang satu apaan sih, Man? Kalah nanti. Piscok. Oh, piscok. Satunya lagi Dalamnya coklat gitu. Pisang Piscok itu, coklat. dalamnya coklat. pisang, ada lumeran coklat. Coklat. Dibalut kulit lumpia. Oh. Balut pakai kulit. Dur, Tepung. anak gue dikasih bunga, Dur, 14 Februari kemarin, Valentine. Anak siapa nih? Cing Abdel kan anak ada 2. Latisa. Yang gede ya. Ada temen yang ngasih bunga. Bagus dong. Artinya dia disayang. Iya, di satu sisi gue berarti Cemburu. bunga. Karena Cing Abdel nggak kasih bunga Latisa ya. Bukan. Deg-degan, Dur, gue. Aduh. Latisa itu kelas 3 SMP ya. Iya. Dia datang dia cerita. Gimana? Cerita dulu dari awal. Gue lagi di mana tiba-tiba istri gue WA. Ria WA. Anaknya tuh dikasih bunga. Cemburu langsung. Lucu banget. Terus. Gue sih nggak kecemburu, Dur. Gue cuman aduh, elah gitu udah mulai gitu. Terus nanti gue tunggu dia sampai pulang rumah baru gue telepon. Kok sampai rumah baru telepon gimana? Kan Cing Abdel udah di rumah. Gue lagi di mana gitu. Gue lagi syuting lah. Gue lagi syuting di mana Maksudnya gitu. tunggu Latisa pulang rumah dulu. Ini udah dalam perjalanan nih. Jadi Dari perjalanan Teh Ria kasih tahu. iya, dalam perjalanan si Ria jemput Latisa. Gitu. Masuk bawa bunga. Jemput sekolah. Masuk Masuk bunga. mobil, Latisa bawa bunga. Bawa bunga katanya ya, setelah gue tahu kan. Cuman kan gue taunya di WA cuman gitu doang. Bu ya anak itu dikasih bunga gitu. Waduh gila, gue deg-degan banget, gue pengen telepon saat itu juga. Tadi gue bilang gue tunggu sampai rumah baru gue telepon. Latisa, kamu dikasih bunga gitu. Bunga bang. Bukan. saya bisa rasain sih betapa canggungnya ini. Terus. Gue WA dulu apa gimana ya gue lihat ya. Gue kirimin bunganya kayak gimana, gue bilang kayak gitu.
Akhirnya dia kirimin nih bunganya. Ih, mawar. Mawar ini apa ya? itu? Nggak tahu bunga apa. Merah lah, pokoknya bunga warna Iya, merah lah. Gitu. Bunga hidup itu. Iya. Bunga hidup udah pas Valentine. Bukan bunga-bunga plastik. Iya. Nah, terus. Kamu dikasih bunga. Iya. Dari mana? Primo. Brimo, BRI dong. Primo kata dia. Kalau Brimo dikasih anjing K29 itu. Primo kata dia gitu. Oh, namanya Primo. Primo siapa? Kalau gitu. Primo Justisio. Primus Justitius. Nah, terus dari Primo. Primo Sing siapa? Abel tahu Primo ini. Nggak tahu. Oh, Primo siapa? Pasar Swalayan kata dia gitu. kata dia gitu. Heeh. Oh, bercanda. Iya. Maksudnya tuh belinya di Primo. Si cowok ini beli bunga itu di Primo. Oh, ada pasar soal nama Primo. Primo iya. Gue nggak tahu dah. Kata dia sih gitu. Oh. Enggak, yang ngasih siapa? Temen gitu. Siapa namanya? Temen, Buya udah tahu kata gitu. Oh, udah pernah kesini berarti. Udah pernah kesini tuh anak. Makanya. Tapi rame-rame. Makanya Buya tahu itu maksudnya berarti udah pernah kesini. Iya. Rame-rame. Terus. Siapa gitu? Disebutin namanya. Kita nggak boleh sebutin namanya di sini. Iya. Ngasihnya di mana gitu? Di loker. Oh, dia taruh di lokernya Iya, Latisha. di Nah, dalam- dia mau buka lokernya gimana? Makanya di dalam loker kamu tiba-tiba ada bunga gitu. Enggak, terus di loker ya ngasihnya di ininya di loker. Oh, Latisha datang buka lokernya, dia datang samperin. Iya, Oh, gitu. oke. Ada orang nggak? Sing Abdul tanya, ada orang nggak? Ya ada lah, orang loker. Iya, maksudnya iya siapa tahu dia pilih waktu berduaan gitu ngasihnya. Di film-film kan tempat loker tuh kan rame orang. Iya, Lalu tapi lalang. mungkin lagi udah pada masuk sengaja nunggu sepi gitu. Ah. Itu. Nah, terus ada orang nggak? Ada orang. Jadi pada tahu yang ini, yang lain. Iya. Gitu. Dicie-ciein nggak? Enggak katanya. Berarti saya dicium, gue langsung nanya gitu. Nah, terus. Lo coba dicium, gue langsung ke rumahnya itu. Aduh, lucu banget, ya Allah. Ya Allah. Saya bisa rasain sih, Cing, tapi beneran bisa rasain bagaimana perasaan kita sebagai bapak ya. Terus. Enggak. Ya udah ya Bu, plek mati. Latisha langsung matiin. Aduh, Allah. Aduh, Latisha nonton ngabrur ntar dia tahu lah kita bahas ini. Gak apa-apa, ya udah. Enggak tak. Gue kayaknya kalau gue sama anak gue yang gue omongin di ini, dia tahu bahwa ini diomongin gitu dan nggak apa-apa. Dia omongin di ngabdur. Di ngabdur manapun gue, karena gue Emang Latisha nonton ngabdur? Enggak sih. Obrolan bapak-bapak. Enggak ada manfaat kayak gini. Heran juga sih kenapa Latisha nonton. Lalu ngabdur ngapain? Iya. Terus habis itu Ya udah dimatiin sama dia. Latisha nggak ngasih apa-apa. Nggak ngasih apa-apa. Kayak Dia dapat satu itu doang atau ada lagi dari yang lain? gue nggak nanya lagi. Siapa Mungkin tahu yang ya. lain ngasih coklat Mungkin atau ya, apa. mungkin ya. Tapi ngapain anak SMP dulu ngasih bunga? Iya kan, bunga itu hal yang kelihatan. Kan datang ke mobil kan kelihatan Iya. tuh. Kalau coklat mungkin ada dalam tas. Nah, gue membayangkan si cowoknya ini gimana sama orang tuanya, Dur. Waktu dia beli bunga itu. Kan dia bisa taruh dalam tas. Ya, apa dia jalan sendiri atau gimana? Apa dia nggak dianterin apa Kelas gimana? 3 SMP sih laki-laki udah bisa beli sendiri sih, Cing. Iyalah, beli bunganya deh. Sama temen. Beli bunga ke tukang bunganya dah. Iya. Lo bayangin lo berumur 13-14 tahun. Pada hari 14 Februari lo datang ke toko bunga, lo beli bunga, lo canggung nggak? Enggak sih kalau saya. Kan saya bisa ajak temen. Maksudnya temen cowok saya juga. Motoran berdua. Nggak malu sih. Oh, Karena bagus sih.
Ketiga SMP masalahnya. Udah mulai ya. Iya, bahkan sekarang tuh kalau kita tidak pakai seragam ya, anak-anak sekarang ya, Iya. nggak ketahuan kelas 3 Kelas SMP. berapa aja, iya. Bisa orang mungkin kelas 2 SMA mungkin, orang Iya. pikirnya. Kalau sama tetangga gue dia sangka udah kuliah malah si Latisa. Nah kan, Sama tetangga persis samping gue ketemu di Pondok Indah Mall. Bim, udah sekian lama nggak ketemu kan, karena pandemi gitu. Dia tahu Latisa kecil, pas ketemu di situ. Kemarin pas abis Jumatan ketemu lagi. Itu anaknya kuliah di mana, Bang? Kata gitu. Anak yang mana? Gue bilang, itu yang kemarin kita ketemu di ini. Lah masih SMP. iya. Dur, tinggi banget, Dur. Iya. Sama gue hampir lagi. Kayaknya sama lu juga hampir sama deh, Dur. Mungkin. Tinggi banget, gue bilang Saya udah terakhir kali ketemu Latisa juga rumah masih di belakang. belum pernah ketemu lagi. Belum pernah. Selama pindah ke sini belum pernah satu kali pun saya ketemu Latisa. Saya ketemu Latisa terakhir tuh di rumah belakang. Delisa masih suka. Delisa kan sering naik ke sini. Iya. Kalau Latisa urusan apa dia naik ke sini mau ketemu Bang Iman, mau minta bikin kopi apa gimana? Nah itu sih. Iya. Terus besoknya waktu Cing Abdul tanya nggak? Besoknya ini kan hari Valentine 14. 15-nya ke sekolah kayak gimana gitu. Ketemu si Primo ini. Taruhlah namanya Primo. Si Primo ini. Enggak, tapi ini gue nggak nanya lagi. Tapi emang gue udah curigain sama anak ini nih. Oh, yang Cing Abdul kasih tahu bilang mereka datang rame-rame tapi ada satu yang Cing Abdul Iya. curigai itu emang dia itu. Iya. Ah. Gue udah tahu, udah curiga gitu. Gerak-geriknya tuh beda. Gerak-geriknya beda. Ngobrolnya tuh beda gitu. Ini mah. Loh. Mulai ngobrol sama Cing Abdul selip-selipin punchline biar Ya. disangka lucu gitu kali ya. Menyenangkan hati calon mertua mungkin. Iya. Selip-selipin punchline, dia plesetan-plesetan dikit. Iya. Tapi gue tuh pengen ngasih nasihat. Bahwa ini lo jalanin aja, tapi ini kayaknya kecil kemungkinan ya jarang banget ada orang yang jadi ketemu SMP terus jadi menikah gitu. Ya. Ya jarang banget ya gitu ya. Jarang. Ada tapi jarang. Ada, tapi ya 1 banding berapa lah gitu. Ya. Ini episode kehidupan yang harus dijalanin aja satu saat juga kalau pergaulan mereka udah pada luas terus nambah informasi, karakter juga bisa berubah mungkin. Akhirnya ada ketidakcocokan. Gue cuma pengen masukin itu aja. Ini kayaknya kan lagi berbunga-bunga nih, Dur. Kita tuh lagi berbunga-bunga gitu. Iya. Dalam keadaan berbunga-bunga, tapi sebagai orang tua ngelihatnya nih, ya ini kan gak bakal jadi dah gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Siapa tahu. Ya, siapa tahu Kadang sih. abis itu hilang kontak. Biasanya kan begitu SMA hilang kontak. Ntar ketemu lagi tuh waktu kuliah atau sudah kerja. Tapi ketemu SMA lagi. udah pasti satu lagi dia udah janjian nih. Si teman-temannya beberapa, termasuk si anak satu ini nih. SMA bareng lagi. SMA bareng lagi. Ya mungkin. Iya. Mungkin berlanjut, mungkin Ya. takut. Takut. Aduh lucu banget. Gue kan takut kasihan, gue takut sakit hati gitu loh, merasakan putus cinta gitu. Tapi itu juga fase yang memang harus dilalui Harus sih. dilewatin. Sekarang jadinya gue ngeri, Dur. Kayak sekarang dia pergi nih, dibilang janjian nonton sama ini, ada dia nggak? Gue bilang gitu. Awas aja kalau berbohong gitu. Oh sekarang Latisa lagi pergi nonton. Pergi nonton, sama siapa? Sama temen ceweknya 2 gitu. Siapa yang nganter? Ria. Tapi ngedrop doang. Oh, Teria ngedrop doang. Ngedrop doang ke si Campville. 2 nih dia. Nanti jemput lagi, Teria jemput. Jemput lagi. Kinari sama Mikaela dia bilang gitu. Menonton sama siapa? Ant-Man, nonton Ant-Man. Kinari sama Mikaela. Tapi dia janji ada juga di situ, gue bilang. Ada lah pasti. Ya? Ada lah. Iya, dibilang enggak, awas kayak ini. Buya ada di situ loh ntar, gue bilang gitu. Kita nggak jadi syuting Abdur dong kalau kayak gitu. Saya jauh-jauh dari Depok baru. Cing Abdul mana? Yeah. Di Campville.
Gue kalau nggak nge-MC di masjid, gue pergi nih. Tadi gue nge-MC Isra Miraj di masjid pada saat yang bersamaan dengan si Latisa itu. Karena ada temennya katanya yang ketahuan berbohong sama orang tuanya, gitu. Janjian sama cewek, tapi cowok. ternyata sama cowok gitu. Tapi kalau rame-ramean sih masih aman lah. Iya, kan janjinya rame-ramean tapi habis itu dia pergi berdua. Gimana? Iya, bisa juga. Mana coba? Gue pasangin chip apa Janjian gimana ya? Teh Ria jemput jam berapa? Jam berapa ya? Janji jemputnya ntar. Ini udah dari tadi berarti kan? Udah dari jam 2. Sekarang udah jam 5:30. Harusnya udah selesai. Sudah selesai si Ant-Man ini. Channel udah selesai. Mungkin makan-makan dulu kali. Mungkin. Gua Kinari sama Mikaela tuh jarang Buya denger namanya, kok kenapa tiba-tiba nonton gitu. Oh teman. Jadi gue curiga teman kan. ceweknya bukan itu sebenarnya. Iya, jarang disebut nih Kinari sama Mikaela, disebut sih, tapi kayaknya kalau main bukan nama dia deh gitu. Kenapa tiba-tiba kok jadi nonton berdua sama Kinari sama Mikaela gitu. Udah deh, sekarang penuh kecurigaan gue. Gimana ya? Caranya ya? Ih bagus banget lagi jadi premis film itu. Apa tuh? Jadi kayak ketakutan bapak-bapak gitu. Bapak-bapak ya. Terus akhirnya jatuhnya ini main what if, film what if. Jadi Sing Abdul menemukan cara untuk bisa nyamar jadi seorang anak SMP, masuk ke kelas itu juga, jaga anaknya gitu. Iya. Jadi hubungannya tuh lucu, kayak Latisa mau ngapa-ngapain, ada satu cowok ini yang selalu jagain, tapi bukan bapaknya, tapi kok kayak bapak. Bapak, iya. Gitu-gitu, lucu sih itu. Atau cari-cari cara gimana supaya bisa tetap memantau ya. Iya, tetap memantau. Jadi, tapi karena perbedaan budaya, cara gaul dan segala macam, karena ini orang tua kan jadul kan. Jadi dia jatuhnya di kelas itu jadi freak gitu. Nah, akhirnya dijauhi sama satu kelas ini. Akhirnya menjadi masalah. Nah, dijauhi sama satu kelas ini. Akhirnya dia Terus depresi karena bisa juga kayak gitu. Atau jadi kayak misal kayak sekarang anaknya lagi janjian sama temen-temennya untuk nonton. Dia ini nggak pernah diajak, tapi dia muncul mulu. Muncul mulu. Di kelas sudah dijauhin ini kok muncul mulu. Komedi banget sih. Lucu banget sih itu. Ya silakan. Pak Pares, Pak Manoj, kalau mau kita bikin. Nanti yang jadi Abdel Muda Mamat. Enggak Mamat juga. Nggak jadi juga. Tua juga sih. Tapi ini kan jadi selalu ada fase baru yang selalu ada perasaan yang selalu belum pernah kita rasakan dalam hidup ini. Kita akan melalui fase-fase itu ternyata. Banyak hal. Saya minggu ini ini kan sekarang Sabtu ya. Ya. Hari Selasa, ya. Hari Selasa kemarin saya daftar madak sekolah. Jadi saya itu pikirnya dia ini playgroup. Ternyata Juli nanti itu kan dari tahun lalu saya mau daftar, cuman tahun lalu tuh saya daftar bulan April sudah penuh kuotanya. Oke. Nah, kemudian akhirnya tahun inilah dari Februari ini saya sudah ke sekolah itu daftar, kuotanya masih ada, tapi karena Juli nanti umurnya 4 tahun 9 bulan sudah tidak bisa playgroup, masuknya TKA. Iya, 5 tahun. Iya, ini sudah masuk 5 tahun jadi TKA. Terus bilang, terus saya itu ngomong sama gurunya, saya bilang, guru TK-nya itu, saya bilang, Bu, ini anak saya ini nggak pernah sekolah, belum pernah diajak dalam satu ruangan untuk belajar atau apa gitu-gitu. Ini langsung TK aman nggak ya? Nggak apa-apa Pak, aman. Banyak anak kayak gitu bisa kok. Nanti adaptasi bisa seminggu udah aman gitu. Paling mungkin seminggu doang. Awal-awal itu mungkin bapak sama ibu ada yang harus temenin atau gimana gitu-gitu. Takutnya dia ini
Terus saya bilang, oh iya, tapi sementara kami ngobrol itu, saya tidak sadar Mada itu udah masuk ke kelas TKB. Lagi main-main sama orang-orang di situ. Terus saya mikir kayak, ya ampun, kayaknya nggak perlu ditemenin ini orang. Lah, kami baru daftar, dia udah masuk ke TKB, udah ngobrol-ngobrol sama guru-gurunya apa gitu. Nah terus di jalan pulang itu terharu yang mau nangis gitu saya. Karena kayak, aduh anak saya ya yang dulu kecil-kecil ini, yang saya gendong panjang dia cuman segini doang ini, sekarang mau masuk TK gitu. Terharu banget, maksudnya bulan Juli nanti dia pakai seragam loh. Iya. Saya Tadi dia udah punya dunia lain. iya, punya teman. Punya teman, bukan cuma ibu bapak doang. Iya, terus pulang dari situ dia nangis karena dia ngerasa kenapa nggak hari ini langsung sekolahnya gitu. Iya. Dia pernah nggak sih main sama teman-teman? Pernah tapi tidak banyak. Maksudnya tetangga sebelah kiri kanan kan 1-2 anak aja gitu. Jadi sebuah hal yang barulah ketemu banyak orang. Dia datang satu kelas isinya anak-anak kecil semua. Dia seneng banget sih. Iya benar. Padahal itu TKB ya, maksudnya sudah di atasnya dia. Tapi memang anak-anak TKB yang Mada masuk ke kelasnya juga baik-baik. Malah ngajak dia main. Iya. Jadi dia juga suka. Jadi dia nangis, dia minta untuk hari itu langsung sekolah. Iya. Terus kita menjelaskan konsep bulan tuh sulit. Jadi kayak kita bilang bulan Juli baru Mada masuk, tapi gimana ini masih Februari, lama sekali nih. Jadi saya cuma bilang kayak, bentar kita harus bikin seragam dulu. Nah itu kayak yang tadi itu kan orang pakai seragam semuanya, Mada belum ada. Ayah harus bikin seragam gitu. Ya ayo kita beli seragamnya yuk. Langsung gitu. Tapi ya itu sih, maksudnya kayak merasakan anak yang dulu kecil satu ini yang saya gendong-gendong dalam selimut ini sekarang sudah mau TK. Iya. Dan mungkin punya teman banyak. Pulang sekolah mungkin dia ada main ke teman-temannya atau apa gitu. Tidak mencari saya untuk main lagi gitu. Iya. Ya gitu sih. Ya, dan ya perasaan ini tidak bisa dirasakan oleh orang yang memutuskan child free. Tidak bisa. Banyak orang yang pengen punya anak. Tapi ya itulah, maksudnya ketika kita tergantikan gitu. Maksudnya saya selama ini kan dia tuh tunggu saya pulang, ngajak saya main. Iya. Ayo kita main yuk, ayo kok kerja terus sih. Iya. Begitu dia tahu saya libur dia senang. Ayo kita main gitu. Nah, nanti ada di satu waktu yang saya harus bersiap bahwa dia tidak mencari saya lagi untuk main. Sudah ada teman-temannya yang main sama dia gitu. Iya. Dan memang kita akan tergantikan. Iya, dia nggak nunggu saya pulang lagi. Dan itu tuh bikin saya sedih sih, kayak ya akan datang masa itu. Betul. Ya itulah luar biasa ya. Ya orang tua kita juga merasakan ini. Iya. Dulu. Iya. Dulu gitu. Mana pernah kita terlintas juga nggak ada tuh pikiran kayak begini dulu ya. Iya, benar. Begitu kita jadi orang tua, baru berasa kayak gitu. Oh ternyata begini ya gitu. Maksudnya kita kerja tuh buat anak istri aja tuh dulu nggak pernah ngerasain terlintas sama sekali ya, ngeliatin bapak gue kasihan capek gitu, kayaknya nggak ada tuh gue. Ini mikir waktu kita masih jadi anak. Iya. Oh iya. Nggak pernah ada sama sekali. Iya. Gila kasihan nyokap, kerjaannya tuh nggak berhenti ngurusin rumah gitu. Iya, anak berapa lagi saya ngambil? 9. 8. Anak 8. Nah itu sih. Gak pernah kepikiran sama sekali. Iya. Sekarang baru terasa emang semuanya. Iya. Bokap nyokap bisa ya gedein 8 orang anak gitu. 8 anak. Lo 1 aja kayak begitu Mada. Iya, saya 1 aja begini loh. Itu 8 cing. 8. Wow. Hidup ini ya. Luar biasa teman-teman. Iya orang tua. Tapi kan kita bukan kita berdua doang, semua orang. Semua orang merasa, semua orang yang menjadi bapak ya, menjadi perasaan. Kemarin juga Jumat kemarin, ini kan Sabtu, kemarin Jumat. Pertama kali Mada Jumatan. Salat Jumat akhirnya. Tidak saya rencanakan, jadi saya itu mau berangkat Jumatan seperti biasa, dia menangis. Pengen ikut. Ya.
Biasanya saya tinggal aja gitu karena saya takut repot, kasihan dia ini apa kalaupun dia pakai pampers gitu, kalau dia sudah kencing jatuhnya dia najis juga kalau dia lewat orang lagi sholat, kasihan apa segala macam. Jadi banyak hal yang saya pertimbangkan lah gitu. Ini ibadah orang lain akan terganggu ini. Tapi kemarin ketika saya lihat dia, saya pikir kayak ya sudah nggak apa-apa lah, saya coba deh. Akhirnya saya jelasin dulu tuh dari rumah tuh. Sementara kasih pakai dia celana panjang, saya bilang, Mada mau kencing ataupun mau semuanya kasih tahu ayah, nggak boleh di masjid ya. Karena biasanya itu dia setiap kali saya ajak sholat jamaah di rumah aja nih, setiap kali sholat jamaah pasti dia pasti di rumah tuh, di rumah. Waktu main enggak, begitu diajak sholat malah berak gitu. Makanya saya takut, saya pikir jangan sampai nanti Jumatan ini. Jadi saya kasih tahu, nggak boleh, pokoknya apa-apa kasih tahu ayah. Oh iya, dia paham. Oh berarti kalau Mada mau kencing sama Mada kasih tahu ayah ya. Ya, oke. Terus saya kasih tahu lagi, Jumatan tuh lama nak, kita nggak bisa kayak sholat di rumah cepat, itu lama. Jadi sampai orang rame banget gitu, sampai sholat sama-sama, nanti ada khotib dulu, ngomong-ngomong, terus ntar ini sholat sampai yang semuanya rame-rame sholat, nah itu baru beres gitu. Dia bilang, oh iya, jangan nangis ya, jangan minta pulang ya. Udahlah, berangkatlah kami. Senang pertama, datang lihat masjid rame, senang dia. Tapi masjid itu bukan masjid yang asing, karena di sholat-sholat lain kadang-kadang saya bawa juga, duhur, asar gitu kadang-kadang saya bawa. Nah, Jumat itu dilihat ramai sekali orang-orang kan, rame, dia senang. Duduk diam-diam masih, duduk diam-diam. Begitu azan pertama selesai, minta pulang. Saya bilang, "Nak, belum. Ini belum ini. Ini baru azan pertama. Belum, khotibnya belum naik mimbar. Aduh, belum ini." Bawa pulang? Tidak, akhirnya saya Tandiana, beruntungnya di depan saya ada anak kecil, di belakang saya ada anak kecil, dan di samping saya juga ada anak kecil. Dan tiga-tiganya ini diam-diam semua. Minta pulang semua? Enggak, semuanya diam-diam. Akhirnya saya jadikan mereka contoh. Saya bilang, Mada lihat tuh, itu abang-abang sama adik-adik itu diam-diam aja tuh. Emang Jumatan gitu, Mada lihat satu masjid ini nggak ada kan yang ngobrol. Nah itu kayaknya saya tidak tahu, saya akhirnya Jumatan saya dapat pahala atau tidak ya. Jadi karena lo nasihatin terus? Iya, selama khotib, tapi saya mendengarkan, saya paham ceramahnya, saya dengarkan. Tapi dia nanya terus kan, dia nanya kenapa kayak kotak amal, kenapa itu kok orang-orang masukin uang ke situ gitu. Buat siapa sih itu gitu. Terus dia nanya kenapa orang rame, kenapa orang sajadahnya beda-beda. Karena kita hidup di keberagaman, nah gitu. Terus ada semut lewat gitu kan. Dia mau matiin, terus aku bilang, jangan matiin semutnya. Kesian semutnya juga mau sholat gitu. Terus dia bilang gini, iya nggak bisa lah ya, kan semut nggak ada sajadah. Semut nggak ada sajadah, jadi nggak bisa sholat. Ya pokoknya sepanjang khotib itu saya harus menjelaskan, karena dia banyak sekali dia tanya masalah kipas angin lah, dia tanya masalah kenapa itu khotib ada TV lagi di luar yang syuting dia. Kan saya kan nggak bisa ngajak dia ke dalam, jadi saya datang tuh saya di soft belakang di bagian luar, jadi kami pakai TV gitu. Oh, ngeliat khotibnya? Iya, dia bilang kenapa harus pakai TV? Itu TV bisa nonton YouTube nggak? Gitu-gitu. Tapi senang sih, maksudnya pengalaman cenderung aman. Maksudnya memang dia ada lalu lalangnya dikit, tapi lalu lalangnya itu hanya di saya doang. Seputaran saya doang. Ya. Tidak sampai lari-lari ke sana kemari. Jadi, dan dia cuma ikut rakaat pertama. Sujud rakaat pertama itu, kami bangun rakaat kedua dia nggak bangun lagi, dia tidur aja di situ. Begitu ya, sujud terus? Sujud aja terus, tidur, gak nyenyak juga, tapi dia baring-baring aja gitu, baring-baring di sajadah sampai selesai. Begitu dia tahu kita udah salam, dia udah tahu selesai tuh. Ayo kita pulang yuk, ayo.
pulang kami. Nah, itu pengalaman akhirnya Mada Sholat ya. sholat Jumat pertama kali. Selalu ada pengalaman pertama untuk segala hal. Iya. Rahman anaknya juga lumayan caur nih, yang pertama. Ah. Udah sholat Jumat, Mar? Bang Rahman Anaknya umur berapa Bang? ini juga apa? 5 tahun. Sudah Sudah TK dong? Masuk bimba dulu, TK kan 6 tahun. Kan soalnya masuk ke SD 7 tahun. Cuma reklaman TK nanti 2 tahun. Oh, kan TK memang TKA, TKB. Iya. Ya, dia mau masukin umur 7 tahun SD-nya. Kalau lu bisa 6 tahun berarti. Tapi harus swasta, kalau SD nggak, kalau negeri nggak bisa. Kalau negeri harus 7 tahun. Enggak, kalau bukan, makanya itu tuh saya belum tahu peraturannya kan. Kalau kita tuh kan pertengahan tahun kan, Juli lah tahun ajaran itu kan. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang lahir di September Oktober nih? Dia memang baru 6 tahun, tapi dia sudah hitungannya 6 tahun 9 bulan. Iya. Yang mana tahun itu hitungannya dia sebenarnya 7 tahun, tapi Iya. waktu Julinya belum. Iya. Emang itu jadi masalah pada saat mau masuk ya. Cuman ntar pada saat kesananya nggak ngaruh itu, Dur. Ya. Telat setahun, kecepatan Iya, setahun iya, itu iya. itu tidak akan jadi masalah. Cuman buat anak-anak yang umur segitu jadi masalah tuh, Dur. Sekelas yang kita umurnya ada yang lebih tua setahun aja kayaknya, ih lo nggak ini ya, tua banget ya. Iya, gitu. disangka ulang kelas. Iya, gitu. Disangka apa gitu. Jadi masalah banget itu buat anak-anak seumuran Iya. itu. Nah, tapi pengalaman kemarin saya daftarin TK itu kan saya pikir masih playgroup. Ternyata kata gurunya ini TK apa? Karena nanti kan dia 5 tahun. Tapi kalau lo masukin negeri, kalau belum 7, belum bisa. Harus 7. Harus Berarti 7. tahun depannya. Ah, Berarti tahun depannya, Tahun di depannya. saat dia umur 7 tahun 7 9 atau 9 bulan. bulan. Tapi kalau mau swasta mah aman. Ntar swasta mau ke negeri SMP-nya juga aman, udah nggak pakai umur. Ah, kalau Ya. gitu masuk SD-nya swasta aja. Swasta dulu. Ya. Anaknya Rahman termasuk ini juga nanya-nanya mulu. Ah. Rahman kan ngeselin ya. Ah. Dia kesel sama anaknya. Kalau gue lihat dia lagi ngangon anaknya, dia gendak sama anaknya. Ngomong mulu emang. Anaknya melon. Pertama juga deh. Pertama sekolah di mana gitu. Besoknya nggak mau sekolah lagi katanya. Karena Males. Afkar apa sih? capek. Afkar apa? Azam ya? Cerita kayaknya Azam dah. Azam ya, si anaknya melon ini Azam. Males, dia nggak mau lagi. Kenapa? Males, isinya bocil-bocil doang. Karena dia sering main sama orang-orang tua kali. Iya, gue rasa. Males bocil-bocil isinya kata gitu. Lah kan lu juga bocil. Iya, lo juga bocil, lagu-lagu ada lah, bener-bener ada. Males melon. isinya bocil-bocil semua. Di fase nyunatin tuh ada. Kenapa? Di fase nyunatin seru juga dia. Oh, saya belum. Ah. Saya tuh rencananya sebenarnya tahun lalu tuh mau sunat, tapi ternyata yang pertama kami tuh sudah dapat tanggal yang pas, tapi kendalanya jadwal dokternya yang sulit, yang berubah. Nah, jadwal dokternya berubah, sayanya nggak bisa. Terus ditambah lagi dengan persyaratan kemarin sunat tuh segala macam, harus PCR apa segala macam. Iya, Wah, capek banget itu buat anak kecil gitu. Dengan aturan apa COVID kemarin itu. Iya. Makanya rencananya mudah-mudahan lah ini beres-beres ini kita sunat. Iya. Macem-macem lah. Macem-macem ya, pengalaman pertama gue latih sama mens. Apa? Mens. Oh ya. Tahu agak tanggung juga. Tahu bahwa anak kita udah mens gitu. Gue tuh harus membatasi sentuhan-sentuhan jadinya, Dur. Maksudnya? Berpelukannya, gue tuh kan paling seneng meluk anak, Dur. Tapi kalau bapak mah nggak apa-apa lah. Ya, tapi gue merasa takut. Dia kan udah punya apa dia yang jadi jijik gitu, Dur, maksud gue. Kayak dia udah males gitu, atau dia udah merasa kan udah dimasukin birahi, Dur, maksud gue. Tetap aja bahaya gitu. Dengan segala macam informasi yang pernah gue terima, gue tuh jadi membatasi sentuhan sama Latisa tuh emang gue
jauh banget lah sama dulu waktu dia kecil, atau sekarang gue sama Delisa tuh masih sini pangku gitu. Gue udah enggak tuh Dur ke Latisha. Ke Latisha. Entah dia risih atau apa, tapi gue menjaga aja gitu. Gue menjaga aja. Itu kehilangan juga Dur. Pengennya tetap memperlakukan dia sebagai ini, cuman ini udah wanita dewasa loh gitu. Udah gitu. Gue ke Bali. Oh, kemarin ke Bali? Ada. Sabar. Ke Bali ngapain dulu nih? Apa namanya, stand up. Oh, stand up. Stand up. Acara di Bali, acara apa? Acara G20? Bukan. Cara bayar. Iya, acara perusahaan Bayer lah. Perusahaan obat. Oh, Bayer tuh yang ini. Obat nyamuk. Obat nyamuk. Baygon. Udah bukan ternyata. Tidak. Bayer yang dia bayar gitu. Iya. Iya. Ya, kalau nggak bayar utang. Iya. Utang. Nah, dia bikin obat nyamuk kan? Baygon dulu. Tapi nggak tahu sekarang. Nama produknya Baygon, nama iya. perusahaannya Bayer. Bayer, iya. Tapi sekarang Baygon udah bukan Bayer. Kata dia. Karena udah ngutang. Nggak tahu juga ya, gitu. Nah, Itu Bayer itu yang Tonikum Bayer. Redoxon. Redoxon Bayer. Dari Bayer, Canesten. Canesten Bayer. Enggak. Itu beat gue supaya relatein aja ke orang Bayer. Bayer mah gue udah dari dulu, dari kecil gue tuh bersentuhan dengan Bayer gitu. Kecil aja gue udah dikasih tonikum Bayer. Tepuk tangan. Biasalah untuk ngambil itu kan. Gedean dikit untuk multi vitamin gue minumnya Redoxon. Sekarang ini gue makan roti, selainnya pakai Canesten. Gitu. Karena ininya rotinya berjamur kan. Takutnya rotinya berjamur, makanya dikasih Canesten. Supaya tidak berjamur. Gitu. Ternyata Canestennya nyanyi Sabtu, Minggu. Canesten. Ya. Saya udah pikir dari tadi. Nah, itu. Terus, berapa hari di Bali? 2 hari, 3 hari? Sehari doang lah. Datang pagi, stand up, Pulang. sore pulang. Tapi gue datang malam. Datang malam, nginap. Pagi kerja, 2 hari sore dong. pulang. Tapi nggak sampai malam lagi gue, nggak sampai sempet 24 jam, nggak 24 jam gitu. Oh, oke. Kayaknya gue rata-rata begitu deh, Dur. Kalau lo kan enggak kan? Kalau gue lihat ya dari kemarin yang lo bikin kemana-mana gitu, pasti ada lo menyempatkan extend sehari atau sebelumnya 1 hari. Karena penerbangan. Oh. Karena saya kan tidak menggunakan salah satu maskapai itulah. Ya. Untuk daerah-daerah yang saya datangi kemarin yang di itu tuh, maskapai yang saya pilih, pokoknya minus maskapai. Jadi saya tuh, apa istilahnya? Apa? Nggak tahu. Orang undang kita, kemudian kita kasih ini. Riders. Riders, ya Allah. Nah, rider saya itu, apapun maskapainya boleh. Asal jangan maskapai itu. Asal jangan maskapai itu. Nah, di beberapa daerah yang saya datang itu terbatas penerbangan. terbatas penerbangannya. Selain dari maskapai itu. Iya. Akhirnya tidak bisa langsung. Kalau gue sih rata-rata gitu. Kalau misalnya gue acaranya malam, ya gue berangkatnya paginya. Besok paginya gue pulang gitu. Kalau acaranya siang, ya gue malam flight terakhir dari sini yang ke daerah situ jam berapa gitu. Ya udah gue berangkatnya itu. Besoknya kerja. Habis itu sorenya udah pulang gitu. Kalau saya biasanya datang stand up-nya besok, atau kadang-kadang datang pagi stand up malam, besok pagi pulang. Iya sama lah. Yang gitu. Sama lah berarti. Selama penerbangannya Banyak ada. Ya. Ya gitu. Kalau nggak ada, ya itu berarti kayak mepet banget. Tampil sore, penerbangannya siang. Jangan. Nggak bisa. Bahaya itu. Akhirnya saya besok, saya sehari sebelumnya. Iya, atau pagi. Ya. Iya. Karena sekarang banyak gitu. Gue berkali-kali tuh disatuin kayaknya. Penerbangan misalnya untuk ke Bali ini ada 2 penerbangan misalnya ya. Itu dijadiin satu gitu, Dur. Nah, itu maskapai itu tuh yang suka begitu, Cing. Serius deh.
Makanya Iya, saya menghindari maskapai itu tuh Iya. gara-gara itu. Tidak ada pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba Dikasih tahu sih Dur sehari sebelumnya. Sebenarnya makanya penyebabnya itu karena orang misalnya IO-nya yang mesenin Betul. tiket. Nah, dia nggak periksa lagi. itu Gitu. juga. Kita juga nggak tahu. Karena dia akan di SMS ke nomornya Nomor yang dia yang pesan. Iya, dikasih tahu sih Dur, nggak mendadak-dadak gitu, nggak. Oh, nah Sehari itu. sebelumnya dia lihat Ke nih. sayanya yang mendadak berarti. Iya, sehari sebelumnya udah dikasih tahu nih, penerbangan lo dimajuin atau dimundurin. Iya. Gitu. Tapi Ada itu nggak- pilihan juga, iya atau tidak gitu. Kalau- Kemarin gue terjadi tuh, Dur. Tapi itu nggak adil juga, maksudnya. Ya sih emang Kan nggak adil. Kita tidak berdaya itu sama penerbangan, Dur. Iya. Lo siapapun, bahkan lo tentara aja harus menyerahkan ininya dulu. Pistolnya dulu. Iya. Nggak ada kita ini, nggak bisa nih, gue udah janji jam sini, nggak bisa. Iya. Udah ketutup pintu, gue ini buka, nggak bisa. Nggak bisa, benar. Nggak bisa, itu emang kita nggak berdaya sama penerbangan. Waktu gue berangkat, nah terjadi tuh, Dur. Dimajuin. Hari sebelumnya. Dimajuin. Di maskapai itu tuh gue yakin, maksud lo itu. Di maskapai itu dimajuin. Nggak bisa, karena dimajuin itu gue masih ada syuting. Dimajuin sore, gue masih syuting itu. Pindah ke penerbangan maskapai yang lain. Gitu. Dimajuin lagi, Dur. Dimajuin lagi. Agak bisa juga, akhirnya ada satu penerbangan satu maskapai yang terbangnya sekitaran jam segitu juga ada. Nah, berhasil. Saya untuk di maskapai lain belum pernah mengalami saya diganti jadwalnya. Tapi yang maskapai itu pernah 2 kali, akhirnya mulai dari situ rider saya jangan deh. Ya, Kecuali memang tempat itu sudah tidak ada lagi maskapai lain, ya sudah nggak apa-apa. ya, Kayak gitu-gitu. gitu. Nah, pulangnya Nah, pulangnya delay 3 kali, Dur. Jam 6, harusnya jam 6 sampai sana delay. Jadi jam 7. Dalam rangka menunggu jam 7, pengumuman lagi delay jam 8. dalam menunggu jam 8. Belum sampai jam 8 delay lagi Jam jam 9. Karena di Halimnya sedang dipergunakan apa gitu, ada tamu VIP. Halim ini memang berpotensi gitu, Dur. Iya, betul. Karena ada penerbangan VIP, ya ditutup aja dulu gitu. Iya. Penerbangan VIP, kadang ada latihan TNI. Iya, ya berpotensi kayak begitu. Iya. Jadi tidak berangkat dan tidak menerima pendaratan gitu. Iya, sering banget tuh kita muter-muter doang di atas langit sini. Makanya Cing Abdul sering pesawat Iya. itu dia muter-muter doang karena mungkin Halimnya lagi VIP, ada yang mau terbang, ada yang mau mendarat, ada mau apa gitu-gitu. Iya. Dan gue ketemu pejuang setrika di sana, Dur. Di Bali, Di Bali. Ada dua pejuang setrika yang orang bayar. bukan. Gue nggak tahu deh, dia orang bayar atau apa. Coba di situ dah, salaman minta Kalau foto. dia hadir di situ orang bayar dong. Belum tentu, Dur. Belum tentu orang bayar. Enggak. Kayaknya enggak deh, karena dia nggak pakai seragam. Tapi ada logo Leverkusen nggak? Enggak tuh. Bayar Leverkusen. Dia bayarnya beda tuh, Dur. Bayern kalau yang di itu. Bayern Munchen, Bayern sama Bayern. Kalau Leverkusen bayar. Nggak ada N-nya. Emang bayar ini? Bayar Leverkusen. Bayar obat ini? Oh bukan, yang beda bayar. Bahasanya bayar itu ada artinya kali. Maksudnya ada kata yang berarti gitu. Mungkin Bayern Bukan. Munich, Bayar Bayar Munich Leverkusen. mah Bayern. Iya, Bayern Munich, Bayar Leverkusen, Bayar Munchen Gladbach. Nggak ada. Munchen doang, Munchen Gladbach. Hah? Borussia. Oh, Borussia Munchen Gladbach, betul. Borussia Dortmund dong. Ada Borussia Munchen Gladbach, ada juga. Ada Munchen Gladbach doang. Nggak Bukan pakai Borussia Munchen Gladbach ya? Enggak. Munchen Gladbach doang ya? Oh, iya, Borussia mah Dortmund. Borussia Iya, Dortmund. Borussia Dortmund, betul. Iya. Nah, Foto. foto. Ya, saya pejuang setrika. Saya pejuang setrika Cing gitu. Iya. Mungkin Mungkin dia, terima kasih banyak buat militansi pejuang setrika. mungkin dia luar biasa. setelah menonton dibilang tidak ada yang gue belum pernah gue gitu. Jadi dia mau memecahkan itu gitu. Iya, kasih tahu kalau Cing saya pejuang setrika. Pejuang setrika. Karena saya turun 6 kota. Pahlawan Perhutana Jasa. Ini kami syuting sebelum final Jakarta, teman-teman. Dari Malang sampai Bogor banyak banget orang yang foto kemudian ngomong kalau
Dia adalah pejuang setrika. Dan kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Ada juga mahasiswa. Tapi lebih banyak ibu-ibu dan Ibu-ibu. bapak-bapak. Ya, Pejuang setrika. Luar biasa memang. Militansi pejuang setrika ini. Sama satu LO yang selama gua ada di situ dia selalu dempet sama gua gitu. Nemenin. Begitu pulang baru dia Wongso. Stephen Wongso. Ya, Stephen Wongso. Bukan dong. Oh, bukan. Bukan. Oh, LO sana. Oh, saya pikir setiap Cing Abdel ini LO-nya Stephen Wongso. Dia lagi Surabaya sih. Tadi gue berpikir akan membawa dia tidur di PPTJ sebagai yang bawain map. Tadinya gitu. Stephen Wongso ya. Iya, lumayan itu ada beatnya juga gitu. Iya. Ya, tapi dia di Surabaya sih. Terus udah dia nganter gue untuk pulang ke bandara. Dia sampai lobby hotel, tapi dia nggak nganter ke bandaranya, cuma masuk gitu. Oke, Cing, sampai ketemu lagi ya, ditunggu ngabdurnya. Anjay. Berarti dia dari pertama udah pengen ngomong saya ngabdur, tapi dalam posisi dia masih kerja, jadi Masih nggak enak. nggak enak. Gitu. Ini di saat pekerjaan sudah selesai ini ya. baru. Cing, saya Ngabdur. Iya, betul. pejuang setrika. Sekarang ada ngobat ya. Saya lihat kemarin ada ngobat. Ngobrol. Tapi ternyata judulnya punya orang. Oh, Ngobat sudah itu. ada. Ngobat itu ada punya Budi Dalton. Ngobrol sama Budi Dalton. Ngobrolin batur. Oh, batur ini bahasa Sunda ya? Batur bahasa Sunda, temen. Ngobrol bareng batur ya, bukan? Ya maksudnya ngomong sama temen lah gitu. Padahal ngobat enak tuh, ngobrol bareng temen udah pas tuh. Ya, udah ada yang punya. Akhirnya kita ganti, berantem. Ini juga. Udah ada juga? Belum, ada yang ngusulin. Namanya berantem. Berantem apa? Bercanda bareng Abdel dan Temon bisa. Bercanda bareng Temon aja. Kurang, nggak pas, nggak bisa. Nggak bisa bukan sebuah singkatan jadi. Berantem. Bernya itu bercanda. Annya itu barang. Temnya Temon. Bercanda itu nggak bercanda. Emang bercanda? Jangan bercanda kamu. Jangan bercanda kamu. Jangan bercanda. 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 Imbuhan awalan Bercanda. Bercanda. Apa bercanda? Bercanda, bukan bercanda. Oh, kalau gitu bisa bercanda. Bercanda bareng Temon. Iya. Berantem. AN tuh masih ada barengnya, masih benar Iya. ya? Bisa barengnya. Temnya Temon. Temnya Temon. Bisa berarti tuh. Bisa berantem, bercanda bareng Temon. Pakai R ya, bercanda berarti ya, bukan Iya, bercanda ya. Bukan bercanda. Emang bercanda ya sebenarnya? Iya. Jangan bercanda kamu. Iya, jangan bercanda kamu. Iya. Jangan bercanda kamu. Enggak bercanda deh. Bahasa Indonesia bercanda ya? Bercanda. Dalam melodi. Dia berpacu dong. Bercanda dalam melodi. Bercanda bersama di samping gereja. Nggak ada. Iya kan? Bukan bercanda bersama. Bercanda bersama. Iya dong. Gereja Apa? tua. Iya. Bercanda bersama di samping gereja. Ya kalau bercanda udah berarti masuk. Karena gue nganggapnya bercanda. Bercanda. Berarti bisa nih. Bisa. Bercanda udah. Bisa bercanda. Tapi itu hasil apa namanya komen dari Teman-teman. Ya. Memang teman-teman Abdel Universe ini suportif. Komen-komennya bagus. Bagus. Membantu, membangun. Iya. Relatif kayaknya gue tidak ada terlalu orang yang membuli deh. Yang membuli 1-2 adalah kan kita, gue nggak gue pikirin gitu. Iya. Man gue baca aja. Habis gue baca baru kepikiran. Tapi memang begitulah, santai aja. Memang Iya. namanya dunia sosmed. Tapi dia kayaknya tahu kalau yang nonton di channel ini isinya tuh bercanda-bercanda aja. Isinya tuh semua tuh bercanda-bercanda doang, Dur, begini-begini, Pak. Ya. Kayaknya nggak ada deh. Kalau gua tamu di ini kan tamu di YouTube lain tuh direncanakan, Dur kan. Lu pernah kan? Sering ke YouTube lain, ntar gini nih, iya. ntar gini, Iya. ntar gini gitu kan. Ya. Ada gitu-gituannya tuh ada. Tapi kalau YouTube-nya komik enggak. Kayak saya di agak lain tuh nggak ada tuh rencana ini. Oh iya. Semengalirnya. Yang saya nggak tahu rencananya, tapi
mungkin di briefing buat jegel buat Ya, yang lain. itunya ada mungkin. Sayanya enggak. Ya, Terus ya. kayak ke Kemal juga sama. Ya, ngobrol ngobrol-ngobrol aja. ya. Iya benar-benar. Kalau Kalau- komik tuh jalan aja udah begitu aja. Iya, kalau ke yang mungkin YouTube yang lain mungkin dikasih tahu, Bang, Iya. ntar nanti pertanyaannya begini Iya. gitu. Iya betul. Ya. Iya. Ya gitu-gitulah. Tapi relatif memang tidak ada sih pembenci dari channel ini gitu. Iya. Pembenci Dion sama pembenci Rahman banyak. Banyak banget, Dur. Kenapa? Nggak tahu. Karena Bang ini Dion out, Rahman out. Bang Dion ini plesetin lagu judi itu. Bukan Opa Romai Rama. Iya. Nggak ada hubungannya sama gitu. Tapi emang Miker Iya. itu gara-gara miker. Dion out itu. Saya minggu kemarin habis ini PPTJ. iya, box to box ya. Ini saya mau ceritain aja. Saya habis cabut asuransi. Terus box to box itu apa? Box to box itu podcast. Podcast apa? Bola. Iya, tapi bukan box to box, Retropus. Oke. Sama Abang Randi. Bukan Mukti, Abang Randi dan Abang ya Allahu Akbar. Febri. Oh si Mukti Entut. Bukan, Mukti bukan. Bukan Mukti Entut penjual Jual mahal. Jual mahal. Nah. Beli mahalnya, Pak. Lucu banget Mukti. Iya. Saya tuh kita loncat aja ke Iya. Mukti ya. Jadi saya itu di fase-fase misalkan saya lagi sedih atau lagi kayak bosan dengan hidup, kayak kok hidup gini-gini ya, kok gini banget, ini segala macam. Salah satu obat saya itu adalah video-video Mukti. Saya kalau lihat dia itu semangat lagi saya. Karena seniman sejati, maksudnya kayak saya selama berteman dengan Mukti tidak pernah saya mendengar dia mengeluh. Dengan segala, kita tuh tahu betapa lucunya orang itu ya, lucunya ininya, dan slow aja gitu hidupnya. Hidupnya ya. Iya, maksudnya taruhlah di angkatan stand up comedian ini, Mukti itu stand up comedian yang lama, bahkan saya belum stand up dia sudah stand up di Jogja. Ya. Saya rasa gitu ya, sudah lama. Tapi untuk seangkatan kita, mungkin secara nasional dia tidak terlalu terdengar. Iya. Tapi selalu aja gitu. Tetap berkarya di Jogja dengan segala macamnya, dan dia menikmati itu semua. Jadi makanya ketika saya menemukan fase-fase kayak aduh gini ya, aduh sulit ya, aduh ini ya. Saya selalu menikmati video-video. Kadang saya WhatsApp, saya voice note, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, dia balas bercanda-bercanda. Nah, itu tuh healing buat saya. Makanya saya selalu keren Mukti Entut. Mukti metronom, El Metronom. Iya. Salah satu Lord. video yang ada di channel ini yang wawancara, yang isi komennya lucu-lucu semua. Ya video wawancara gua sama Mukti. Iya. Lucu-lucu banget. Dia tuh bikin bubble-nya itu sampai ke kolom komen, bahkan Iya. sampai ke penikmatnya dia. Iya. Itu semua itu gak lucu. Iya. Nah, itu cuman Mukti itu yang bisa kayak gitu tuh. Iya, betul. Lucu-lucu semua ininya. Iya. Gue bilang nih lucuan komennya daripada kontennya. Bayangin setiap setiap videonya dia, lihat komennya lucu-lucu semuanya. Iya. Lucu-lucu semuanya segala macam. Karena ya itu hal yang persona yang dia bangun dan itu bukan persona sih, memang dia begitu. Memang bukan hal yang dia sengaja bangun, tapi memang pada dasarnya Mukti begitu, semenyenangkan itu orang itu. Iya. Oke, lu cabut asuransi kenapa? Asuransi apa yang lu cabut? Jiwa, kesehatan, apa-apa? Asuransi jiwa. Kenapa lu cabut? Saya ditipu. Maksudnya? Lu unit link yang Jadi- ada investasi. Nggak ada. Jadi dulu itu, Lu ditipu sama asuransi. iya betul. Indosurya. Bukan. Adalah asuransi gede itulah. Iya. Ditipunya apa? Ini sponsor salah satu klub bola lah. Wah. Dia doang kayaknya tuh. Ya terus? Nah, itu dia ini dulu 7 tahun yang lalu, 2015 saya ikut itu karena
Saya ikut asuransi jiwanya. Sebulan tuh 300 gitulah ya. Kemudian boleh diambil ntar setelah 7 tahun. Pada waktu itu dikasih tuh apa istilahnya? Ilustrasi. Ilustrasi, betul sekali. Ilustrasi kan kalau kita hitung normal aja nih ya. 300.000 kali 12 3,6. kali 7 2,1 ditambah 4,2. 25. sekitar itu. 25.200.000. Sekitar Cing Abdul keren banget. Cepet gua. Cepet, saya nggak bisa. Ngitung gua cepet gua. Saya sejujur-jujurnya saya tuh nggak bisa ngitung cepat. Gue ngitung Makanya kalau kali-kalian tambah-tambahan, kurang-kurangan cepet. Cuman gue bagi-bagian yang nggak kurang. Gue lama gue kalau bagi-bagiin orang. mikirnya lama ya. Aduh gue bagi nggak ya gitu. Aduh, lucu lagi. Nah, saya tuh lemah. Saya tuh nggak bisa berpikir cepat kalau ngitung-ngitung. Oke. Tapi kalau langkah per langkah algoritmanya Lo bisa? bisa. Nggak, gue nggak tahu. Kalau gue itunya gue nggak tahu. Kalau saya langkah-langkah, oke, masalahnya kayak gini. Oke, kita untuk dapat ini bagaimana ya? Oke, gini. Hitung bisa kalkulator. Kalau ngitungnya ya saya pelan-pelan gitu. Ya. Nah, oke lah ya. Jadi 25.200 taruh lah ya. Kemudian di ilustrasinya pada waktu itu mengatakan bahwa setelah 7 tahun itu dia jadi 26, bukan 25.200. Jadi ada ini. Terus saya mikir kayak waktu itu saya masih muda, sudah punya pekerjaan dan 300.000 rupiah per bulan tuh tidak terlalu berat menurut saya pada waktu itu. Ya sudahlah gitu ya. Saya ikut. Toh ininya kalau ada apa-apa dengan saya nanti kan keluarga dapat manfaatnya. Asuransinya ya. Pada waktu itu belum nikah, belum ini, jadi gitu. Ikutlah saya, ikut. Kemudian saya tuh baru sadar Desember kemarin apa ya? Udah 7 tahun lewat. Iya. Wah, sudah 7 tahun. Karena saya mulainya April 2015. Artinya April 2022 sudah 7 tahun itu. Ya. Saya baru sadar, Bu. Lo di auto debit nih? Auto debit. Oke. 2015 Desember kemarin saya sadar bahwa oh iya sudah 7 tahun ya asuransi jiwa ini gitu. Saya cek lah. Jadi selama ini setiap bulan itu saya di email setiap kali di auto debit itu Di email. saya di email gitu kan. Kemudian saya lihatlah email saya yang bulan Desember yang waktu di auto debit itu, saya lihat laporannya itu saldo yang bisa saya ambil 15 juta. Terus saya bilang gimana bisa hitungan jadi di 15 juta nih. Saya hitung normal aja ketemunya 25 juta minimal. Dulu saya ingat banget orang ilustrasi, lembar ilustrasinya itu masih saya simpan di dalam satu map sama buku polis segala macam itu. Saya lihat, lah ini jelas-jelas kok ini 26 juta setelah 7 tahun, kok jadi 15 juta nih. Terus saya mikir kayak, saya cabut lah gitu. Ambil aja uang, saya pengen, bukan, belum mau cabut, cuma saya pengen ke kantornya gitu. Nah tapi Januari lewat, nggak sempet, kemarin lah. Minggu-minggu ini juga nih, hari Rabu kemarin. Ke kantornya? Saya ke kantornya. Di Bilangan Sudirman. Ya, gede lah. Bilangan Jakarta. Biasa kalau orang bilang Bilangan Jakarta Itu apa daerah. Di sekitar. Sekitar Bilangan Jakarta gitu ya? Iya, di daerah. Di Bilangan Jakarta gitu ya biasanya? Bukan. Kalau di Bilangan Sudirman bisa? Bisa. Jakarta tuh nggak disebut bilangan. Disebutnya kota? Di kota Jakarta ada Bilangan Sudirman. Oh. Kayak nama apa ya? Kalau bilangin Sudirman. Nggak bisa. Bisa. Ya bisa Pak kan dia Jenderal, lagi hormatin. turunkan tanganmu Jenderal. Tolong bilangin Sudirman gitu. Itu kayak nyuruh. Ya lebih ke nyuruh bilangin Sudirman. Dan itu tidak sopan. Tidak sopan. Kalau bilangin Sudirman, daerah Sudirman. Ya. Iya, bilangin Setiabudi. Bisa. Ya. Nah, kalau bilangin Setiabudi. Nah, Setiabudi nama orang atau apa? Nama ini? orang. Oh iya. Dokter apa dokter ya? DR lah pokoknya Setiabudi.
Iya, saya tahu itu nama daerah. Maksud saya, Bukan Setiabudi itu nama orang. Iya, DR tuh nggak tahu dokter, nggak tahu dokter. Daerah. Bisa. Namanya Setiabudi itu depannya pakai DR lah. Oh iya, bisa saja DR itu daerah. Oh iya dokter, Oh beliau dokter ya? Atau dokter, gua nggak tahu ya. Oh, pahlawan berarti ya Iya, lah beliau pasti ya. pahlawan Setiabudi. Nah itu bilangan Setiabudi. Oh oke. Kalau mau bilangin Setiabudi juga. Sulit. Ya. Nah, saya ke sana. Oke. Ke kantornya. Kemudian saya tanya, ini kenapa jadi 15 juta? Dia bilang, oh iya, ini karena kepotong asuransi penyakit kritis. Yang lo nggak dikasih tahu. Iya, saya bilang, saya itu asuransi jiwa, bukan penyakit kritis. Kenapa ada penyakit kritisnya gitu? Dan saya nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah pakai asuransi ini apa segala macam gitu. Oh iya ada Pak, Bapak baca nggak buku polisnya? Terus saya bilang, aduh ini orang asuransi selalu begini nih. Saya bilang, saya aja auto debit itu sudah jalan 2 bulan, baru buku polis ini datang. Buku polis tebelnya segini. Ya memang kita tidak baca, memang saya akui, saya tidak baca. Tapi buku polis setebel ini isinya pasal-pasal, siapa mau baca. Memang sengaja itu orang asuransi itu bikin buku polis tebel-tebel itu memang biar kita nggak baca. Jadi kayak, ya Allahu Akbar, saya bilang kayak... Ada di buku polis itu dikasih tahu apanya? Bahwa akan ada penyakit kritis. Saya tidak baca lagi. Maksudnya ketika dia ngomong gitu, karena ada buku polisnya, saya tidak bilang kayak coba tunjukin gitu. Karena saya tahu juga dia pasti sudah mempersiapkan itu. Karena tidak hanya saya yang mengalami ini. Saya baca di Google. Banyak. Di Google reviewnya dia ini bintang 1 isinya tentang orang-orang protes masalah uangnya. Bahkan ada yang lebih parah dari saya, uang orang tuanya itu sudah didebet mungkin sekitar 500 juta, dapatnya cuma 200. Hilang 300 juta gitu. Nah kalau saya kan hilang 10 juta, maksudnya dibanding dengan yang hilang 300 juta, wah jauh sekali. Ya tapi secara uang, cuma secara rasio lo setengah. Iya, artinya, nah di situ saya sakit hati sekali. Maksud saya ngomong dan orang itu mengakui, orang yang saya ajak ngomong ini mengakui bahwa saya bilang, saya dulu mau ikut ini karena orang yang nawarin saya itu ngasih ilustrasi ini loh, ini. Oh iya betul Pak, cuman kan ada di buku polisnya gini. Artinya bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa orang itu paham juga bahwa apa yang dia jual, dia tidak jujur dari awal. Iya. Itulah saya sakit hati gitu. Akhirnya saya bilang, awalnya yang saya tidak niat ambil, akhirnya saya bilang daripada kau debet saya lagi setiap bulan, uangnya mungkin makin kurang dengan segala macam alasan lah apa. Saya bilang tutup aja semuanya sini, kasih aja 15 juta itu. Terus dia bilang, oke, kalau mau tutup sekarang, kita harus lihat penutupan poin hari itu, sore itu. Baru bisa ketahuan berapanya. Nah, terus saya tanya penutupan poin ini naik turunnya kisarannya berapa? Sampai 1 juta nggak? Oh enggak sampai 1 juta, paling ratusan ribu. Tapi saya nggak tahu ratusan ribu apa 900 ribu apa gitu. Nah tapi kemudian saya nggak tahu nih, 10 hari kerja baru ditransfer. Kalau ditransfernya 14 juta ya berarti kepotong 1 juta itu mungkin penutupan poin hari itu. Tapi intinya adalah sebegitu ininya orang asuransi itu. Mungkin buat bayar, iya, artinya mereka sewa, entah mereka sewa atau mereka bikin gedung segede itu, orang-orangnya pakai Alphard apa segala macam, tapi itu hasil dari menipu, tanda petik. Ini tidak jujur Tidak jujur terhadap orang lain. Iya, tidak jujur terhadap produknya. Iya, maksudnya kok bisa kalian tenang dengan hidup kalian yang begitu ya? Kok bisa gitu? Saya keluar dari situ, saya doakan kan orang satpamnya itu baik sekali. Saya dalam hati saya doakan semoga Bapak punya kerjaan baru, bisa dapat tempat yang Bapak kerja yang di tempat lain, dalam hati saya gitu. Karena dia melayani saya dengan baik sekali si Bapak satpamnya. Saya doakan tuh sembari jalan ke parkiran, mudah-mudahan Bapak dapat pekerjaan di tempat lain yang lebih berkah lah, jangan di sini gitu. Iya. Kasian juga itu. Emang kayak begitu tuh, Dur. Iya. Banyak banget yang tidak sesuai dengan ilustrasi. Walaupun memang ilustrasi namanya ilustrasi, bukan sesuatu yang pasti ya. Betul. Ini sekedar ilustrasi. Betul, tapi melencengnya 10 juta itu kan. Lu ilustrasinya gimana sih? Iya. Ibarat kita mau bikin rumah ke arsitek, lu bikin dong ilustrasinya ruang tamu ini gitu.
Tiba-tiba ruang tamunya jadi dapur, dapur jadi ruang tamu kan aneh banget. Jauh banget dari ilustrasi gitu. Iya. Itu lebih parah kalau menurut gue Dur gitu karena itu bukan produk yang lo beli. Maksudnya kayak gimana tuh? Lo kan beli produk asuransi jiwa. Tapi ternyata lo dipotong untuk ada penyakit kritisnya. Iya. Ternyata karena kalau tidak hanya asuransi jiwa. Iya. Ada penyakit kritisnya. Ada penyakit kritisnya. Nah, itu nggak diomongin dari awal. Nah, itu. Maksudnya kalau ilustrasinya kan hanya nyampein perjalanan angka. Asuransi jiwanya. Iya, perjalanan angka nih kalau bagus segala macam mungkin lo bisa jadi 26. Ya, pokoknya kalau dalam 7 tahun tidak mati. Iya. Iya betul. Iya kan? Ya. Dalam 7 tahun tidak mati bisa diambil. Bisa diambil. Segini nih, karena memang setelah 7 tahun baru bisa diambil. Iya. Sebelum itu bisa diambil tapi kepotong berapa gitu. Iya. Yang bisa diambil full itu setelah 7 tahun. Ya, walaupun tidak nambah banyak juga ya, tapi kan selama lo bayar itu lo terproteksi jiwa lo. Iya. Gitu. Iya. Jadi kan ada orang yang investasi ngarepinnya di 7 tahun dapat investasi yang gede gitu. Ah itu juga saya juga nggak mau. Iya. Saya juga nggak mau. Maksudnya saya mikir kayak kalian kalau kasih setelah 7 tahun kalian kasih saya 30 juta, itu 6 juta kalian 5 jutanya kalian ambil dari mana? Jangan-jangan dari uang orang lain. Iya, iya. Yang dari nggak usah. investasi lah. Iya, tapi kalau tambahnya 1 juta ya mungkin karena pertambahan nilai Iya. atau apa masih oke. Tapi nggak perlu 26 juta deh, 25 jutanya aja nggak apa-apa. Hitungannya kan saya nabung kayak nabung Iya, aja. kayak kan. nabung, ya. Nggak apa-apa gitu, saya ambil aja 25 jutanya gitu. 25 juta 200. Iya, tiba-tiba jadi 15 juta selama 7 tahun ini. Jadi saya ngerasa kayak, aduh, saya tuh pulang dari situ tuh ya motoran ke tempat box to box untuk Retropus itu. Kesel. Di hati saya tuh nggak ikhlas banget kayak kesalnya tuh bukan kesal yang marah banget enggak, cuman kayak di hati saya tuh kayak, aduh kasihan ya mereka Orang-orang itu yang ya. bekerja Ya, itu. kasihan sekali. Kayaknya mungkin mereka pun orang yang melayani saya, Bapak Satpam dan CS-nya itu bukan. Oh dia ada temennya si bapaknya ini, Satpam ini, nggak sendiri ngelayanin lo. Ya kan. Satpam dan CS. Customer service. Iya, kan CS kan. Iya, Itu kayak Kokom dan CS, kayak Kokom Abdel dan CS, CS, iya. Kokom CS. Tiba-tiba main Miker. Iya. Kokom CS kan. Iya. Nah, Pak Satam kan yang nganter aja sampai ke CS. Nah, kemudian CS-nya yang layanin saya. Saya berpikir bahwa 2 orang ini juga bukan di tingkat yang menentukan kebijakan. Mereka Iya. menjalankan kebijakan perusahaan aja. Iya. Makanya selama saya ngobrol, saya tidak ada marahnya ke mereka, tidak ada protesnya, tidak ada ini, tidak ada sama sekali. Tapi dalam hati saya maksudnya kayak, mudah-mudahan kalian berdua dapat tempat yang lebih baik dari ini gitu. Kasihan sekali. Ya itulah memang. Banyak ya, kan akhirnya lo lihat tuh di Google ya banyak ya. Yang nonton ini juga pasti banyak ke pengalaman asuransi. Iya. Menurut saya ya Sales asuransi ambil itu aja. kasihan. Ambil aja mungkin, menurut saya ambil aja asuransi kesehatan BPJS aja udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Ya. Kadang-kadang saya berpikir ya, apa jangan-jangan kalau mungkin ya, sebenarnya mungkin Indonesia ini bisa bikin pelayanan kesehatan yang sangat bagus. Baik mau rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta, semuanya ini bisa bagus. Kalau Tapi begitu itu semuanya bagus, perusahaan pertama yang akan bangkrut adalah asuransi swasta itu. Jadi jangan-jangan, saya di sepanjang jalan tuh mikir, jangan-jangan memang pelayanan kesehatan ini sengaja dibikin timpang, aneh, apa segala macam, biar perusahaan-perusahaan itu tetap laku. Iya kan? Maksudnya kalau BPJS itu keren banget gitu. Mau rumah sakit semahal apapun, BPJS, pemerintah dengan dikdayanya bisa gitu. Semua dilayani dengan sama rata segala macam. Pasti perusahaan-perusahaan itu hancur sih. iya kali ya. Ya mungkin juga sih. Iya. Tapi kan perusahaan itu emang gede di mana-mana gede, Dur. Berarti bukan cuma di Indonesia orang bisa sponsorin klub bola segala macam kayak memang gede juga di sana. Dan mungkin gede di negara-negara berkembang mungkin. Negara berkembang kan banyak. Atau mungkin di sana sistemnya nggak BPJS, nggak di penyelenggara, operatornya ya mereka gitu. BPJS negara sih itu operatornya ya si perusahaan asuransi itu. Iya, bisa juga. Bukan negaranya. Kalau kita kan BPJS operatornya ya negara juga Iya, gitu. Mungkin bisa juga gitu. Iya. Bisa juga gitu. Kayak
Kayaknya asuransi itu dia tidak hidup di Qatar deh. Qatar kan semua kesehatan apa segala macam gratis dibayar sama negara kan apa Iya. segala macam. Kayaknya dia nggak bisa jual di Qatar gitu. Dia bisa jual di negara-negara yang memang pelayanan kesehatannya timpang. Cuman mungkin kayak pengelolaan uangnya dikasih ke dia kali, Dur, Qatar ya. Mungkin juga. Ya, maksudnya kita nih nggak tahu. Qatar oke nih, gue nyediain duit segini untuk kesehatan. Udah lo kelola dah. Ya. Daripada gue cuman ngeluarin doang lama-lama habis gue ngasih lagi. Lo kelola, lo investasi segala macem, keuntungannya buat fasilitas kesehatan mungkin. Mungkin juga. Kayaknya lebih mungkin gitu. Qatar sekaya-kayanya ya punya duit. Enggak, ini gue kasih abis ini buat kesehatan. Tahun depan gue kasih lagi. Tahun depan gue kasih lagi. Kayaknya kayak model haji di kita lah. Ya mungkin juga. Haji Mungkin di juga. kita tuh dikelola tuh uang Dikelola gitu uangnya. sehingga bisa bayar setengah dari real cost-nya gitu. Mungkin ya kayak begitu ya. Karena operatornya tapi pakai swasta kali. Mungkin gitu. ya. Kita nggak tahu juga. Nggak Tapi tahu, ya, Tapi ya memang gitulah. ya tapi yang namanya ilustrasi itu bukan suatu kepastian udah. Ya. Karena memang banyak akhirnya kita tergiur sama ilustrasi itu, Dur. Gitu. Ya. Begitu dikasih tahu ya ini namanya juga cuma ilustrasi, Pak, udah kelar kita. Iya. Yang bener adanya dia tuh dipolis yang segede gini, Iya, tebel banget. yang tebel gitu. Tapi mungkin, Dur, mungkin ya kalau yang di situ ya, mungkin ada nggak berbarengan, Dur. Nggak berbarengan sama penyakit kritis. Penyakit kritis itu relatif mahal. Jadi begitu lo udah tahun keberapa, dana lo udah cukup, nah itu akan dipotong untuk penyakit kritis kali. Jadi nggak berbarengan, Dur. Begitu lo, Nggak tahu saya. nah itu. Saya nggak tahu. Saya udah malas. Jadi saya tahu segitu kayak hilang 10 juta ya udahlah. Ya dia ada bahasa gini. Oh di polis itu ada Pak. Jadi di polis itu setahun awal angus. 300.000 kali 12. Angus. Itu angus untuk kepemilikan apa gitu. Iya. Kepemilikan polis lah atau apa Iya. kepemilikan nomor polis itulah. Itu setahun angus. Setahun angus pun 300.000 kali 12 3 jutaan. Iya. Oh, kok ini jadi 10 juta, ini 7 jutanya kemana gitu. Eh, Tapi ya udahlah, saya kayak mikir mbaknya itu saya mikir kayak ya udah lu bukan tahap yang pihak yang bikin kebijakan, lu menjalankan aja. Jadi gue juga paham posisi lu. Jadi udahlah, buat apa gue marah-marah di sini? Gue mau pulang, Cing. Saya mau pulang, ditawarin Pak nggak mau minum kopi dulu. Saya bilang, nggak itu kopi 1 cup itu. Kalian ambil saya 10 juta kalau ganti dengan kopi 1 cup itu enggak deh. Saya bisa beli kopi 1 cup doang mah. iya. Karena semua orang itu marah-marah tuh. Hah? Semua orang itu kayaknya marah-marah. Iya. Saya yakin semua orang pasti marah. Dan maksudnya Merasa ditipu. lihatlah, maksudnya Anda berdagang dan dagangnya menipu sesuatu tidak jujur dari awal tuh bagaimana perasaan ribuan orang yang Anda tipu itu? Maksudnya kok bisa hidup Anda ya? Maksudnya si petinggi-petinggi yang bikin kebijakan itu ya? Nggak peduli juga itu kali ya? Memang peduli. di tahap nggak peduli itu. Iya. Iya. Emang begitu kayaknya, Dur. Karena mereka kan beralasan bahwa Bapak tanda tangan di buku Iya, polis, buku iya. polisnya baca apa enggak, Iya, ini apa iya. segala macam. Iya. Ya kan buku polis yang setebal ini itu kan Anda jelaskan lewat agen Anda itu kan. Jadi kita percaya dengan dia ngomong itu, kita nggak baca lagi yang ini. Iya. Lagian ini datangnya itu setelah 2 bulan. Ya, saya waktu itu seingat saya 2 bulan sudah auto debit baru muncul buku polis. Tapi kemudian dia bilang, ya tapi kan di buku polis ada 14 hari setelah diterima buku polis bisa dibatalkan. Jadi dibaca dulu, ada kasih waktu 2 minggu. Ya mana saya tahu lagi. Iya. Orang Buku polis orang nggak dibaca. iya, buku polis datang itu penjelasan agen sudah 2 bulan yang lalu dan dia tidak bilang kalau kan dia udah ngomong aja kan. Jadi Iya. kita percaya buku polisnya seperti yang diomongin ternyata. Iya. Ya itulah pelajaran. Mau bagaimana lagi? Ya udahlah. Karena tidak ada klaim. Sebenarnya asuransi itu berguna sebenarnya ya. Berguna, betul. Asuransi itu Makanya saya bilang, ambil aja asuransi kesehatan, ambil aja BPJS deh. Iya, asuransi itu berguna pada saat memang kalau kita nggak ngeklaim itu apa ya? Terus ada terjadi kayak begini emang jadi terasa rugi banget gitu, ditipu segitu banyak. Tapi kalau pada saat kita ngeklaim emang berguna sih
si asuransi itu. Iya, iya. Kalau gue angus aja setahun ya Cing. Setahun segini angus udah nggak pakai angus. Ya, Kita kan gitu. ada asuransi yang angus udah nggak. Lo asuransi jiwa, misalnya asuransi jiwa setahun 3 juta, nanti lo meninggal dapat 500 juta, udah angus. Tahun depan perpanjang lagi. Nah. Tahun depan perpanjang lagi, emang untuk memproteksi aja. Iya, Mau ada bayar yang itu. begitu. Asuransi mobil kan ada yang begitu. Ya seperti asuransi mobil. Setahun 1,5. Iya. Pakai angus. Pakai nggak pakai angus. Angus. Ntar mau perpanjang nggak? Gitu. Iya. Modelnya kayak asuransi mobil benar. Iya. Saya paham juga Model- begitu. Ada. Cuman ini kan di awal dia tidak bilang angus. Iya. Dia bilang setelah 7 tahun Bapak bisa ambil. Itu sebenarnya digabungin sama investasi udah pasti, Jur. Iya, unit link ya. Unit link itu udah pasti. Karena nggak mungkin Iya, dia. nggak tahu lah saya. Iya. Di unit link itu udah pasti karena uang kita itu dipakai setahun itu untuk invest dulu, Dur. Dari investnya itu, hasil investnya itu dipakai buat cover asuransi kita gitu. Gitulah ininya lah. Gitu. Jadi makanya ada angus yang pertama itu. Ya, begitulah. Intinya poinnya saya adalah dia tidak jujur dengan Tidak produknya, jujur. itu Betul. aja. Ya, tidak Itu jujur aja, dengan bukan produk. masalah itu manfaat atau tidak, bukan. Maksudnya lu jualan jujurlah dari awal. Barang yang lu jual tuh kayak apa, Ya. jujur aja dari awal. Ya. Jangan kasih iming-iming orang, apa segala macam, kita setuju dengan hal itu, kemudian ketika berjalan tidak sesuai. Itu Ya. kan nggak enak gitu. Iya, udah banyak banget. Akhirnya membuat sales-sales yang jujur mendapatkan citra buruk juga. Iya. Ada orang yang udah malas duluan dengerin ditawarin asuransi. Iya. Gue termasuk orang yang udah malas duluan ditawarin asuransi. Karena gue udah beberapa kali gitu. Kalau ini dalam hidup saya, Cing, ya. Tapi apapun yang akan terjadi ke depan saya nanti, apapun yang akan terjadi ke depan, semuanya itu takdir. Jadi saya tidak akan menyalahkan apa-apa gitu. Tapi kalau prinsip saya adalah asuransi terbaik itu nabung. Ya nabung aja. Ada uang kita tabung. Kemudian saya berpegang pada Allah itu tidak akan memberikan cobaan yang kita tidak sanggup. Pasti takarannya sanggup gitu. Jadi kenapa saya tidak pernah ikut asuransi? Mungkin kalau sekarang harus diwajibkan BPJS, saya akan ikut BPJS. Tapi kalau tidak diwajibkan juga saya tidak ambil juga BPJS mungkin. Nah, karena saya berpikir bahwa ya saya nabung. Kalau ada sesuatu terjadi apa segala macam, ya Allah tidak akan kasih yang melebihi kemampuan saya kok. Nah, menurut saya gitu. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan di saya nanti. Tapi kalau apapun yang terjadi, saya tidak menyalahkan Nabung aja siapa-siapa. gitu ya. Ya, maksudnya mampu dalam kacamatanya Allah kan kita nggak tahu. Mungkin mampu jual rumah, bisa juga. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti terjadi sesuatu yang saya sampai jual rumah, itu bukan karena saya tidak pakai asuransi, tapi karena memang cobaannya, kemampuan saya segitu. Menurut saya. Iya. Jadi itulah yang bikin saya tidak menggunakan asuransi. Kalau gue pakai asuransi gue. Ya pikiran gue juga kalau gue meninggal ya. Sebenarnya kan ya kalau kita meninggal, rezeki anak istri itu udah dijamin sama Allah. Gitu. Udah bukan apa ya. Sesuatu yang lo khawatirin sama lo aja sih sebenarnya gitu. Iya. Kita tuh Kita khawatirin- mati itu di dalam kubur tuh kita nggak akan mikir anak istri. Iya, gitu. Kita mikir bisa jawab nggak nih mungkar Iya, nakir datang iya. nanya nih. Iya. Ya gitu. Iya, itu sih cuma tetap kepikiran. Betul. Tetap kepikiran. Oh ada kok gue nih pos untuk yang paling nggak pada saat gue meninggal, gue masih bisa ninggalin apa namanya itu. Jadi ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak usah terlalu dipusingkan juga sebenarnya sama nanti kalau gue meninggal gimana anak istri ya. Itu udah dijamin. Allah akan atur. Akan atur. Dan pada saatnya kita meninggal juga udah nggak kepikiran lagi di. Iya, ini Tuhan yang maha perkasa nih luar biasa gitu. Iya. Jangan takut. Itu makanya kita hidup di kota dengan segala metropolitan dan segala macam ini, kita tuh kayak ketutup banyak hal gitu. Padahal inti masalahnya itu adalah
balik ke akidahnya kita gitu. Selama Iya. kita percaya ini, Ya. yakin sih insya Allah aman. Hidup ini gitu-gitu aja sebenarnya. Itu sih. Jadi, toh kalau saya meninggal atau apa gitu, ya ada rumah, ada tanah. Iya. Masih bisa. Jual apa itu masih aman, masih aman. Masih bisa bertahan hidup untuk beberapa tahun lah. Iya. Ada tabungan Ada yang saya iya, siapkan iya. untuk anak istri apa segala macam. Jadi ya begitulah. Tapi kita sudah berapa menit nih Bang? Wih sudah 21 jam. Udah lebih dari 1 jam, 21 jam. Baiklah teman-teman, itulah semoga semuanya sudah tersetrika dengan baik. Teman-teman pejuang setrika dengan pakaian-pakaiannya. Dan kita akan berjumpa lagi. Nanti kami akan kami tag sebelum final PPTJ Jakarta. Mungkin tapi tayangnya mungkin sudah selesai final PPTJ Jakarta ya. Iya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Jadi nanti kita tapping lagi Ngabdur setelah PPTJ Jakarta. Nah, itu ntar kita omongin yang PPTJ Jakarta. PPTJ Jakarta mungkin. Dan tayang juga bisa lebih dulu. Ya. 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 Dan kami sedang mempersiapkan usulannya teman-teman untuk Ngabdur Ramadan. Jadi sementara dipersiapkan dulu gitu. Ada teman-teman yang mau sponsor Ngabdur Ramadan boleh. Silakan. Ya. Silakan boleh. Boleh. Boleh banget ya. Iya. Bayar perkusen boleh. Perusahaan asuransi mungkin. BPJS deh, Iya, BPJS nggak apa-apa kami ini karena punya negara. Betul. BPJS TK boleh ya. TK itu apa? Tenaga kerja. Dulu jam sostek namanya, sekarang BPJS TK. BPJS itu ada 2. Kesehatan dan tenaga kerjaan. Ya. Ya. Boleh. Yang punya negara boleh lah Boleh. kita ini. Ya. Karena Kristalin bisa Dur. kristalin boleh, teh gelas boleh. Apapun boleh. Kita harus patut pada ulil amri. Jadi Iya. patuh. Jadi kalau itu punya negara, mari kita sama-sama sokong. Ya. Ya begitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Kita berjumpa lagi di Ngabdur selanjutnya. Saya Abdul Arsyad dan Cing Abdul Akrian. Kita pamit. Salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.